para pejuang kuliah, perkenalkan aku Eksanti dari Pengen Kuliah. Nah, sekarang pasti banyak teman-teman yang lagi disibukkan dengan persiapan kuliah, iya kan? Nah, ada yang sudah menentukan jurusan apa yang diinginkannya. Tapi di sisi lain, ada juga loh teman-teman yang masih sibuk berdebat dengan diri sendiri mengenai minat dan bakat mereka sebelum menentukan jurusan kuliah. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu sudah mantap dengan pilihanmu atau masih dilema? Kalau masih bingung, jangan khawatir, karena di video kali ini kami akan membantu kalian yang masih bingung untuk bisa menentukan jalan kuliahmu. Nah, di video kali ini juga kami akan menjelaskan kunci dan hal penting yang harus kalian ketahui sebelum melangkah dan menentukan pilihan dari jurusan kuliah yang kalian inginkan. Nah, sebelumnya, yuk kita simak dulu video berikut ini. Gue salah satu korban salah jurusan ketika kuliah. Dan gue menyesal. Gue salah satu alumni dari jurusan teknik mesin di salah satu politeknik di Malang. Dari awal masuk gue udah ngerasa nggak cocok banget kuliah di situ. Bukan gue banget, bukan passion gue nggak pengen kuliah di sini. Dan kalau gue harus belajar lagi, gue harus ngeluarin duit lagi buat daftar tes di jurusan yang menurut gue cocok. Belum tentu juga gue bakal diterima. Perlu waktu lagi buat persiapan dan buang waktu gitu aja di kuliah gue yang sedang gue jalani. Gue waktu itu mau kuliah di bidang seni dan gue belum tahu jurusan yang cocok buat gue apa, seni lukis kah, DKV kah, arsitek kah, atau apapun itu. Setelah gue nggak keterima di DKV, arsitek dan interior waktu itu, gue akhirnya lulus di UPN pertanian agribisnis. Mungkin karena gue belum tahu gue mau kuliah apa waktu itu, jadi gue dan pikiran gue masih yang kayaknya gue tetap harus kuliah. Jadi mengambil keputusan itu terlalu buru-buru, nggak pikir panjang. Akhirnya gue kuliah, dan dengan kuliah yang gue udah tahu gue nggak bisa, gue sanggupin, tapi gue paksain selama setahun, 2 tahun, 3 semester setengah, karena semester keempat gue cuma masuk sekitar 2-3 minggu, terus gue cabut. Ada gue ketakutan, ada gue, dan gue di saat itu gue sempat nangis, dan gue ngambil waktu sendiri. Gue nggak mau ketemu siapa-siapa waktu itu. Gue nangis seharian karena gue kecewa sama diri gue sendiri, karena gue udah ngambil keputusan ini terburu-buru, tergesa-gesa, jadi semuanya hancur gitu, semangatnya nggak ada, dan gue takut orang tua gue marah atau apa. Mereka sebenarnya nggak marah, cuman kecewa pasti, dan yang ngomong itu bokap gue waktu itu. Dia bilang kalau dia kecewa, duit dia selama ini sia-sia buat nguliahin di luar. Nah, itu gue terpukul di situ, dari gue yang aduh, lanjut kuliah apa enggak nih, udah orang tua udah kecewa, tapi kalau nggak lanjut kuliah gimana gue ngebayar itu. Nah, teman-teman, faktanya masih banyak loh di luar sana yang mengalami kejadian sama seperti sobat-sobat di video tadi. Data yang kami kutip dari Youth Manual, 92% siswa SMA SMK sederajat di Indonesia masih banyak yang bingung akan menjadi apa ke depannya. Dan 45% mahasiswa di Indonesia merasa mereka salah jurusan. So, pengalaman dari mereka yang merasa salah jurusan bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita jika sewaktu-waktu kita ingin mengambil jurusan, agar kita tidak terjerumus ke dalam permasalahan yang sama, sehingga waktu, tenaga, dan pikiran kita bisa kita optimalkan untuk hal yang benar-benar kita sukai. Karena kalau kalian terlanjur salah jurusan, ada banyak sekali kos yang harus kalian keluarkan, seperti uang kuliah yang tidak kecil, tenaga yang kalian keluarkan, serta waktu dan pikiran yang kalian kerahkan untuk jurusan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu, gimana ya caranya agar bisa terhindar dari hal-hal seperti yang ada di video itu? Nah, mau tahu kan? Caranya adalah tetapkan tujuan kuliahmu. Jadi, hal pertama yang harus kalian sadari sebelum menentukan ingin kuliah apa, jurusan apa yang harus dipilih, adalah menetapkan terlebih dahulu apa yang kalian inginkan alias tujuan dari kuliah itu, di bidang apa dan profesi apa. Lebih jauh lagi, tujuan tersebut diturunkan dari tujuan hidupmu mau kemana, atau bisa disebut cita-citamu ingin menjadi apa. Kenapa sih menetapkan tujuan kuliah itu penting? Jadi begini analoginya, pernah gak sih kalian seharian tidur-tiduran di kasur, guling-guling, gak jelas, gak ada semangat, males-malesan, dan gak tahu mau ngapa-ngapain, dan alhasil tahu-tahu udah malam. Padahal waktu itu unpredictable alias gak bisa diulang.
Sedangkan orang-orang sukses di luar sana menghabiskan waktunya dengan sangat produktif. Bill Gates contohnya, dalam setiap detiknya bisa menghasilkan 300 USD alias 2,5 juta. Dalam waktu 14 jam, dia bisa menciptakan inovasi baru untuk Microsoft. Bayangkan betapa berharganya waktu yang kamu miliki. Dan waktumu jadi terbuang begitu saja dengan bermalas-malasan, baring-baring, tidur-tiduran di kasur. Nah itu karena kamu nggak punya tujuan atau nggak tahu ingin melakukan apa. Alhasil, waktu, tenaga, pikiranmu terbuang begitu saja di kasur tanpa menghasilkan apapun. Yang ada, kamu hanya dapat pusing dan sakit-sakit karena kebanyakan baring-baring. Nah, dari contoh tadi, bisa kita bayangkan betapa pentingnya bagi kita untuk menentukan tujuan. Simpelnya nih, kuliah itu ibarat kendaraan yang mengantarkan kita menuju dan mendapatkan tujuan kita. Kendaraan yang kita pilih juga ditentukan oleh tujuan kita. Semisal ketika kita yang tinggal di kota Bandung ingin menghadiri rapat penting di Surabaya, tentu saja kita lebih memilih menggunakan pesawat dibanding kereta agar cepat sampai. Lain cerita ketika kita ingin pergi ke Surabaya untuk liburan, tentu saja menggunakan kereta sudah cukup. Nah, sehingga ketika tujuan kita tidak jelas mau kemana dan ngapain, akhirnya kita juga akan bingung harus menggunakan kendaraan apa, dengan jurusan apa, dan kemana, ya kan? Dan akhirnya ketika tujuan kita tidak jelas, kita malah buang-buang uang untuk perjalanan yang tidak jelas dan tidak membuahkan hasil untuk kehidupan kita. So, tujuan kuliah kalian apa? Apakah karena disuruh orang tua? Hanya sekedar ikut-ikutan teman? Ingin mengejar cita-cita yang diidamkan? Atau ingin mendapatkan pengetahuan untuk berkarir? Atau juga kalian hanya ingin mengejar prestige semata? Nah, berarti udah tahu kan apa yang harus kalian tentukan sebelum menentukan jurusan kuliah. Ingat ya, tentukan tujuan kuliah kalian terlebih dahulu. Tapi aku mau nambah ini guys, jangan sampai tujuan yang kalian pilih itu nanti asal-asalan atau sekedar remeh-temeh. Karena ternyata besar kecilnya tujuan kita berpengaruh terhadap performa kita juga. Dalam konteks ini adalah performa kuliah kita nantinya. Hal ini dijelaskan di dalam Kresge Effect, di mana teori ini menunjukkan bahwa tujuan dengan kebahagiaan yang lebih besar memberikan dampak kinerja atau performa yang maksimal dibandingkan dengan orang dengan tujuan yang bernilai sedikit kebahagiaan, di mana orang-orang ini cenderung akan memiliki performa yang tidak optimal. Jadi, manusia itu bisa dan mau bekerja keras secara maksimal karena dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuannya yang memberikan kebahagiaan yang besar. So, bermimpilah yang tinggi karena mimpi yang tinggi akan membuatmu mengeluarkan usaha yang lebih keras dan lebih besar juga sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Bisa kita bayangkan, seorang mahasiswa yang memiliki tujuan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan sebagai bekal karir di masa depannya, maka dia akan berusaha fokus pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosennya dan selalu memperhatikan penjelasan dosen. Nah, ini berbanding terbalik dengan mahasiswa yang memiliki tujuan kuliah untuk mendapatkan prestige dari PTN tertentu. Maka usaha dia hanya terletak di awal ketika akan masuk ke PTN itu saja. Nah, setelah perkuliahan berlangsung, karena dia telah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan sejak awal dan telah mendapatkan prestige, maka usaha dia untuk memahami pelajaran tidak sebaik mahasiswa yang pertama. Di semua dinamika dan lika-liku dalam menentukan jurusan ini, sekarang kita ketahui bahwa menetapkan tujuan kuliah adalah hal krusial yang harus pejuang kuliah perhatikan sebelum memilih jurusan. Karena gak punya tujuan kuliah buat kalian salah masuk jurusan loh. Gimana nih guys? Sampai sini sudah paham kan betapa pentingnya menetapkan tujuan sebelum memilih jurusan kuliah? Aku berharap melalui video ini bisa membantu kalian para pejuang kuliah agar tidak ada lagi yang mengalami perihal salah jurusan dan bisa mencapai apa yang kalian harapkan. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info-info terupdate-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.